Di sebuah kampung kecil bernama Pamatang di wilayah desa Mekarwangi, Kecamatan Saketi, hidup dua orang tokoh yang selalu dikenal oleh masyarakat hingga hari ini. Mereka adalah Haji Sadam dan Haji Sajong, dua sahabat yang sejak mula dikenal tekun menuntut ilmu agama, disiplin, dan berani membela kebenaran. Setelah keduanya pulang dari Tanah Suci, masyarakat mulai memanggil mereka dengan sebutan yang melekat hingga kini, Duo Haji dari Pamatang. Menurut tuturan warga, Haji Sadam dan Haji Sajong adalah dua sahabat yang sejak muda dikenal sebagai penuntut ilmu yang tekun. Mereka belajar pada guru-guru agama lokal, bekerja membantu masyarakat, dan tumbuh menjadi panutan. Setelah menunaikan ibadah haji, masyarakat memberi gelar kehormatan Duo Haji. Haji Sadam dikenal sebagai sosok pendiam, berwibawa, dan teliti dalam mengambil keputusan. Sementara Haji Sajong lebih cepat bertutur, tegas, dan disegani karena kemampuan baca situasi dengan cepat. Pada masa itu, kekuasaan kolonial Belanda masih mencengkram kehidupan rakyat Banten. Banyak kampung dipaksa menyerahkan hasil panen dengan jumlah tidak wajar. Pamatang adalah salah satu kampung yang berani menolak perlakuan itu. Warga menutup rapat-rapat pintu pemerasan, dan Duo Haji berdiri sebagai pelindung moral bagi masyarakat. Namun penolakan itu tidak dibiarkan begitu saja. Suatu malam, pasukan Belanda bergerak menuju Pamatang. Mereka membawa senjata, termasuk roket kecil yang bisa digunakan untuk memberi peringatan keras kepada kampung yang dianggap pembangkang. Berita kedatangan tentara itu sampai kepada Duo Haji, dan keduanya segera bergerak mengumpulkan warga. Lampu damar dimatikan, anak-anak dan perempuan diamankan, sementara para lelaki diminta untuk melawan secara frontal. Haji Sadam berkata kepada warga, "Kita tidak mencari perang, tapi kita tidak boleh menyerahkan kampung ini pada ketidakadilan." Haji Sajong menimpali, "Perbanyak berdoa, Tuhan tidak meninggalkan hamba yang menjaga kebenaran." Ketika pasukan Belanda memasuki wilayah kampung, mereka mulai menembakkan roket ke arah pemukiman. Namun sebuah kejadian aneh terjadi. Roket itu melesak dengan cahaya merah, tetapi sesampainya di udara Pamatang, roket itu berhenti, seperti menabrak sesuatu yang tak terlihat. Ledakan yang seharusnya mengguncang kampung tidak pernah terjadi. Roket itu jatuh ke tanah tanpa mengeluarkan suara. Serdadu Belanda terkejut. Mereka menembakkan roket kedua. Hasilnya sama. Tidak ada ledakan, tidak ada api, tidak ada kerusakan. Dalam kepanikan, para serdadu mulai mundur. Mereka tidak memahami apa yang terjadi. Dan malam itu Pamatang selamat dari serangan. Menurut cerita para sesepuh, malam itu kampung dilindungi oleh semacam tameng gaib. Perlindungan yang diyakini muncul dari doa-doa yang dipanjatkan Duo Haji bersama warga. Banyak warga yang menyatakan bahwa mereka melihat kilau putih samar di atas kampung, seperti dinding cahaya yang membentengi pemukiman. Setelah pasukan Belanda mundur, warga perlahan keluar dari tempat persembunyian. Roket-roket yang tak meledak itu ditemukan tergeletak di tanah. Sebagian masih utuh. Duo Haji meminta warga membuangnya ke sungai sebagai simbol bahwa ancaman telah berlalu. Sejak malam itu, Duo Haji menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari identitas kampung Pamatang. Mereka dikenal bukan sekedar sebagai tokoh agama, tetapi sebagai pelindung, dua manusia biasa yang dengan keberanian dan ketulusan hatinya dipercaya mampu mendatangkan perlindungan dari langit. Hingga kini, cerita tentang mereka masih diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Orang-orang tua selalu mengatakan, selama kita jujur menjaga kampung, sebagaimana Duo Haji dulu menjaganya, maka kita pun akan dijaga. Inilah kisah Duo Haji Pamatang, sebuah cerita tentang keberanian,
doa, dan kekuatan keyakinan yang dipercaya telah menyelamatkan sebuah kampung kecil dari kehancuran.